refund dari depo MT kepada MLO atau shipping line sebesar sekitar 200.000 per box. Tidak ada kesepakatan tarif lolo MT antara penyedia dan pengguna. Refund ke siapa? Ke pelayaran asing, Pak. Asing. Sekitar 200.000, mungkin ada yang lebih, Pak. Dari situ? Kan di luar, swasta di luar kan? Iya, dia masih ke pelayaran asing 200.000. Iya, lebih dari itu malah. Sebagai apa? Karena mereka merasa mungkin yang memberikan karena mereka yang menitipkan kontainernya di tempat depo itu. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada asosiasi depo MT, Pak, depo kontainer, Pak, mengenai refund itu. Selisihnya kan sekarang 350.000, 300.000 berapa? Selisihnya ada yang 400, macam-macam, Pak. Ada 300, ada 400, ada yang lebih dari 500. Asing, lebih dari 50% ya? Iya. 50%. Lebih dari 50%, paling besar 50% lah ke pelayaran asing. Masa sih? Bapak dapat data dari mana itu? Kenapa? Bahwa itu ada refund ke pelayaran asing 200.000. Kita udah nanya semua, Pak. Kenapa selisihnya sampai segitu? Mereka katakan karena kita harus balik lagi ke pelayaran asing. Nah, nanti kebetulan Pak sahabat saya ada sebagai ketua ASDQ, dia mungkin bisa menjelaskan refund itu kenapa ada, Pak. Beliau ikut hadir, Pak. Di sini sehingga truk tidak bisa, karena tidak semua 24/7, Pak, khususnya di Belawan. Di Belawan itu operasinya hanya sampai jam 4-5 sore, Pak, tidak 24/7, Pak. Mungkin Bapak bisa cek dengan Bea Cukai di Belawan, depo MT di sana jam berapa, Pak. Jadi itu, Pak, truk tidak bisa mengembalikan kontainer malam hari, truk terpaksa menginap. Nah, dengan menginap ini kita dikenakan surcharge lagi, Pak. Terjadi antrean panjang truk juga kita ini, dan juga banyak sekali yang tidak memiliki amdal lalin, Pak, sehingga Bapak sering dengar berita di Priuk sampai macet, Pak, berhari-hari di jalan dan lain sebagainya, karena kapasitas YOR sudah nggak memenuhi syarat, tapi dipaksakan dipenuhi sehingga nggak bisa gerak, sehingga truk antri semua. Nah, buntutnya sekarang perusahaan angkutan mengenakan surcharge kepada kita, kepada pemilik barang, Pak. Jadi ini kos nambah terus, Pak. Kos juga? Ada? Iya, truk juga. Berapa YOR di pelabuhan Anda sekarang? Nah, sehingga... Bentar, Pak, saya tanya Pak, Kepala dari Siap. BCPI. YOR rata-rata sudah normal di bawah 65. 65. Di bawah 65, jadi masih normal. Itu klaim dia bahwa sekarang macet di sana gimana? Emang ada macet? Jalan menuju pelabuhan karena ada salah urus kita? Ya, kemacetan belum kami dapat laporan, tapi kemacetan biasanya di area depo peti kemas yang ada di area Cakung Cilincing dan Marunda. Itu yang efeknya selalu beruntut sampai ke Priok, gitu, Pak Menteri. Masih normal atau di luar normal sekarang kemacetannya? Kalau hari-hari di Cakung Cilincing dan Marunda, tiap hari dilaporkan macet. Tapi kalau di area Priok sekarang sudah terurai. Ini, Pak. Ya. Tuntutan dan rekomendasi solusi strategis yang kami sampaikan, satu, standarisasi dan penyeragaman tarif regulasi Kemenhub, mendesak penetapan pedoman struktur tarif lift off, lift on, dan layanan tambahan di depo MT agar setara atau tidak melebihi tarif resmi di dalam pelabuhan sesuai SK Dirjen. Izin depo MT seyogianya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atas rekomendasi Dinas Perhubungan Daerah dengan tetap memperhatikan amdal lalin, kelengkapan peralatan bongkar muat, dan penetapan YOR okupansi. Yang tiga, mendasari izin operasi pelayanan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, di mana kontainer merupakan inventori pelayanan, sehingga Kementerian Perhubungan RI melalui KSOP dapat melakukan monitoring terhadap kinerja pelayanan depo MT kontainer terkait tarif, peralatan, dan jam operasi, khususnya Belawan tidak 24/7. Terima kasih, Bapak Menteri. Terima kasih, Pak. Mungkin dari asosiasi ada yang mau melengkapi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah ala bimatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Menteri Purbaya atas kesempatan yang diberikan. Saya Mustafa Kamal Hamka sebagai Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDEKI yang saat ini memiliki anggota kurang lebih 123 perusahaan depo seluruh Indonesia. Dan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Depalindo barusan Pak Toto Dirgantoro, itu memang apa yang terjadi saat ini Pak. Yang bisa saya sampaikan, sebenarnya dari sebelum kami mendapat keluhan dari pengguna jasa, ya sebenarnya bukan hanya Depalindo tapi ada juga asosiasi lain juga. Dan ini kami sudah mengirimkan surat kepada Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, ya, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada Bapak Dr. Hartanto, pada tanggal 24 September 2024. Akan tetapi sampai dengan hari ini, oleh karena itu kami juga menyampaikan atas bantuan juga staf sus Pak Michael, juga Pak Agunan juga menyampaikan, dan kami sudah sampaikan hingga kami ada di tempat ini hari ini. Jadi kami mohon Pak Menteri, dari kondisi sekarang yang ada, sebenarnya apa yang ditagihkan oleh depo, perusahaan depo, itu tidak seluruhnya diterima oleh depo itu sendiri. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa dari 100% pendapatan kami, yang kami juga laporkan pajaknya, itu minimal 50%. Sampai dengan 70% Pak Menteri, itu harus di rebate ke perusahaan pelayaran. Mengapa ini terjadi? Yang pertama adalah karena oversupply dari kondisi depo sendiri. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan pelayaran, mereka juga ada menggunakan power. Dalam hal ini kita sebut, saya kemarin dapat ilmu dari KPPU, ya kita sebut oligopsoni Pak Menteri, yang mana terjadi controlling terhadap tarif dan biaya-biaya yang ditimbulkan di depo sehingga mempengaruhi harga kami. Nah, kondisi saat ini banyak dari anggota-anggota kami yang saya sampaikan tadi 70% harus memberikan cashback ke perusahaan pelayaran, atau pilihannya mereka tidak dapat. Ya. Bapak pengusaha depo ya? Dari depo? Saya pengusaha depo, Oh. ya saya juga ketua asosiasi Jadi depo. informasinya informasi yang betul ya, akurat ya, bukan kata orang Bapak yang bilang ya. Ya, Pak? 50-70% dibalikan ke perusahaan pelayaran. Betul. Bisa lanjut? Ya. Jadi memang pada praktiknya saat ini, anggota-anggota kami juga mengalami hal yang sama. Kami harus melakukan cashback ke perusahaan-perusahaan pelayaran yang range-nya seperti tadi. Menurut saya kalau kita bicara masih kategori normatif ataupun B2B, negosiasi masih wajar. Tapi ini sudah berdampak kepada volume yang akan diterima oleh depo, Pak. Karena kalau mereka tidak bisa, maka pelayaran walaupun ada kontrak dengan kami 1 tahun, tapi tidak menjamin itu akan terus sama kita, Pak. Dia bisa buka kontrak yang lain lagi dengan perusahaan depo yang lain. Perusahaan pelayarannya perusahaan dalam negeri, perusahaan luar negeri. Yang pasti perusahaan luar negeri, Pak Menteri. Dan ini juga kita bisa sampaikan bahwa uang yang didapatkan melalui rebate tadi diterima oleh pelayaran, pastinya akan dilarikan ke luar negeri, Pak. Ini terjadi capital flight juga. Artinya banyak uang kita ke sana, pajaknya tidak bisa didapat, Pak. Ditambah lagi Pak Menteri, keadaan makin parah karena perusahaan pelayaran ini mereka membuka depo sendiri, Pak. Perusahaan asing membuka depo sendiri. Gitu. Membuka depo sendiri. Ya artinya
mereka bisa akuisisi perusahaan lokal, tapi mendominasi dan memonopoli volume. Sehingga seperti apa yang kita saksikan hari ini, bahwa terjadi kemacetan di setiap titik-titik depo yang memang difokuskan ke pelayaran tertentu, Pak. Nah, ini kami juga berharap pemerintah hadir untuk bisa memberikan regulasi. Yang pertama adalah untuk struktur golongan dan tarif. Bahkan sampai dengan kemarin kami juga cek, ada perusahaan depo yang menagih sampai 1.200.000, Pak. Per kontainer. 1.200.000. Kalau dia cashback, 70%. Maka itu yang akan dibawa, Pak, sama pelayaran. Dan mahal pun laku, Pak. Jadi yang sudah ada kerjasama dengan perusahaan pelayaran, misalkan ada depo lain yang lebih murah, yang mahal itu tetap laku karena dia ditunjuk oleh perusahaan pelayaran. Ya, sedikit saya tambahkan Pak Menteri, mohon izin. Jadi pada saat itu terjadi, sebenarnya depo itu dari 100%, maksimum hanya terima 30%, Pak. Dan 30%-nya ini kami juga harus laporkan pajaknya, Pak. Termasuk keuntungan perusahaan, bayar gaji karyawan, maintenance alat, dan sewa lahan yang tinggi, Pak. Jadi kami mohon agar bisa ditentukan struktur golongan dan tarif, dan diantaranya adalah mengenai perusahaan-perusahaan pelayaran yang membuka depo tersebut, juga tidak melalui kajian, Pak. Tidak melalui kajian apakah okupansi yang dibutuhkan untuk menambah depo itu diperlukan. Ini juga akan mengganggu pengusaha swasta nasional, Pak Menteri. Dan saya harap kita bisa mengakomodir ini sesegera mungkin, Pak. Demi untuk menjaga kontribusi kami terhadap negara melalui pajak yang kami bayarkan. Pak, Mungkin, saya tanya, ketika ya. Anda bayar pajak, pajaknya yang dari 100% atau yang dari 30%? Yang dibayarkan tetap 100%, Pak Menteri. Oh, Bapak lebih rugi lagi kalau gitu ya? Lebih rugi, Pak. Oke. Ya. Dari perhubungan ada tanggapan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Pak Menteri dan jajaran, kemudian juga dari teman-teman asosiasi dan Bapak Ibu dari Bea Cukai, dari Pelindo, dari KSOP, dan juga satu. Jadi terkait beberapa hal yang disampaikan selama 2 minggu ini, Pak, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan terkait untuk disampaikan tadi teman-teman dari Pelindo. Satu, kami sudah melakukan rapat di tanggal 30 Juli, Pak, dan tanggal 4 Agustus. Satu, terkait tarif lolo tinggi dan tidak transparan tadi, sudah kita dapatkan, yaitu adanya tarif lolo empty container antar depo bervariasi dan dinilai lebih tinggi dibandingkan tarif yang di pelabuhan. Kemudian yang kedua, belum ada struktur dan golongan tarif, kemudian yang ketiga ada biaya tambahan yang belum terstandar, kemudian keempat ada storage gratis dan rebate tadi, kemudian juga perizinan dan pengawasan belum optimal, kemudian kapasitas depo dan kemacetan, ketersediaan lahan, kemudian andalhalin, jam operasional dan antrean truk berdampak pada kendaraan serta inefisien rantai logistik, kemudian juga belum ada standar depo. Kemudian beberapa hal yang sudah kami lakukan, Pak Nindi, terkait ini, di tanggal 10 Agustus juga kita sudah melakukan rapat dengan teman-teman untuk tujuan akhir. Satu adalah untuk menciptakan penetapan tarif lolo yang wajar dan transparan, pengawasan serta perizinan yang efektif, serta standar pelayanan depo yang baik untuk mendukung kelancaran logistik nasional. Kami sampaikan, Pak, untuk draft RPM sudah kami konsepkan, Pak. Cuman kami ada perubahan di Undang-Undang 17 tahun 2008, di Undang-Undang nomor 6, nanti kami akan mengikuti di perubahan di PP sama nanti di PMPM-nya, Pak. Jadi saat ini untuk RPM-nya kemudian sudah dilakukan. Kemudian juga sama kami juga dipanggil Ombudsman untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian untuk
pengawasan, mohon izin Pak untuk izin depo saya sampaikan bahwa izin depo untuk yang dalam negeri adalah di teman-teman di Dinas Perhubungan, kemudian di PMA-nya adalah di kita Pak. Kemudian juga ujian operasional, nah ini kami juga nanti akan membuat untuk menjadikan tim pengawasan ini tentunya tidak hanya dari kita Pak, karena ini rentang kendalinya ini adalah luas, mungkin nanti juga melibatkan dari teman-teman sehingga nanti mungkin untuk SK pengawasan itu diangkat yang lebih tinggi Pak, seperti itu. Jadi untuk terkait RPM kemudian ini sudah kita siapkan nanti kami, tapi kan ada perubahan undang-undang nanti kita teman-teman dari SDG dan stakeholder untuk merancang kembali Pak, merumuskan kembali. Demikian Pak Menteri. Makasih Bapak, Dirjen apa Pak? Saya yang kemarin Pak, Direktur Lalu Lintas Pak. Ya? Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Gimana? Dirlala. Gue pikir namanya Dirlala. Pak siapa namanya? Budi Mantoro Pak. Budi ya? Iya. Pak Budi udah jelasin dapat berbagai jenis rapat tadi kan, 30 Juli, 4 Agustus, ada RPM, ada PMA di perhubungan yang katanya mau dirubah ya, atau undang-undangnya mau dirubah. Ya, undang-undangnya berubah Pak. Nanti undang-undang saya sekali, saya nggak percaya ngatur ini harus berubah undang-undang. Ya. Cuman saya pengen tahu posisi perhubungan apa, satu, untuk charging atau tarif di pelabuhan dan di luar pelabuhan, apa wajar beda seperti itu? Yang kedua, untuk perusahaan asing, perusahaan pelayaran asing, boleh punya depo juga, pandangan perhubungan seperti apa? Baik Pak, untuk terkait tarif, mau sampaikan bahwa di sini ada tarif usaha jasa terkait Pak dengan angkutan di perairan ini ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan Pak antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis struktur dan golongan yang ditetapkan oleh Menteri. Gini, ada isu seperti ini kan dengan peraturan yang ada. Waktu rapat-rapat itu, sudah 3 kali yang disebut tadi, keputusannya apa? Untuk pesannya Pak, terkait satu tarif, nanti ini ada satu Pak, tarif lolo tinggi, berdasarkan dan transportasi barang, kemudian ini untuk RPM Pak, kemudian untuk pengawasannya SK pengawasan Pak, kemudian standar pelayanan depo Pak. Tarif di pelabuhan sama di luar pelabuhan untuk lift on, lift off, bisa disamakan nggak? Kalau dari jenis komponen tarifnya nih yang nanti mungkin kita lihat Pak. Pak, saya tanya sekarang di sini, waktu rapat apa keputusannya? Dibiarkan seperti sekarang, di mana ada kekuatan market, ini bukan market kan? Ini tadi bilang monopolis, apa? Anda bilang apa tadi? Oligopsoni, di mana penguasaan input itu ya, kuasanya oleh yang sana yang memberi yang menjual produk ya ke Anda ya. Yang pembeli tapi produsen yang menguasain, kira-kira gitu, supplier yang menguasain. Apalagi tadi 50-70% ke luar negeri uangnya. Saya nggak rela, kenapa cadangan devisa saya tergerus untuk hal yang tentunya bisa kita kendalikan. Pandangan perhubungan seperti apa di rapat-rapat itu didiskusikan nggak? Kalau yang sekarang ini sudah mulai disusun Pak, yang kemarin sudah jadi memang sudah bentuk RPM Pak. Itu apa? Rencana peraturan Menteri Pak. Karena Peraturan Menteri Pak. isunya apa? Terkait jasa terkait Pak. Tarif jasa terkait Pak. Jadi pandangannya apa? Sama apa enggak di dalam sama di luar? Mengingat keadaan seperti ini atau kebijakan baru apa yang diambil dalam RPM yang Anda buat? Nanti terkait Pak, komponen penarifannya Pak. Jadi misalnya tarif apa saja yang diberikan layanan di situ Pak. Lift on kan sama kan pasti. Seret naik itu kan apa susahnya?
Bedanya di mana? Di dalam pelabuhan dan di luar pelabuhan? Kalau ternyata di sini tidak hanya itu Pak, tidak hanya kami juga tidak hanya seperti itu Pak, bukan hanya dia naik turun aja sebetulnya. Ternyata di kita ya Pak ya itu ada bermacam layanan yang ada dilakukan seperti itu. Apa bedanya Pak dari siapa tadi? Bedanya layanan Anda dengan yang di pelabuhan apa bedanya? Jadi ada berdasarkan PM 59 tahun 2021. Di situ tercantum ada kurang lebih 13 jenis kegiatan yang boleh dilakukan di depo. Di antaranya adalah penempatan, angkat, turun, pencucian, perbaikan, dan proses yang berhubungan dengan kontainer itu sendiri, Pak. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan, kalau bicara basic lift on lift off-nya sebenarnya sama Pak Menteri. Kalau dibuat sama, masuk akal nggak di pelabuhan atau di luar pelabuhan? Ya, sebenarnya masuk akal Pak. Kan? Sepertinya masalahnya bukan di regulasi aturannya ada Pak, ada. Cuman kan izin depo ini penerbitnya itu Dishub, Pak. Dishub. Kemudian posisinya berada di luar DLKR pelabuhan, sehingga KSOP ataupun penyelenggara pelabuhan itu tidak bisa mengawasi. Kalau dibuat peraturan yang fix kan bisa aja biar di luar juga. Makanya, saya itu mau nanya penting, itu, saya mau ya. masuk ke sana. Cuman kan ini masih tertutup perhubungan nih. Jadi saya buka pelan-pelan. Ini agak tricky. Anda lihat tadi dia nggak sebutkan peraturannya apa, pokoknya di RPM. Sedangkan RPM-nya apa nggak ada, mungkin juga nggak nyinggung kan isu yang sedang dihadapin ini. Saya ingin itu tadi, yang 50-70% tadi nggak jatuh ke tangan orang asing itu. Karena itu kan pasti dibawa keluar, saya rugi 2-3 triliun per tahun kira-kira kalau itu kan loss-nya tadi ya. Kan lumayan itu, bisa ngurangin tekanan ke rupiah sedikit. Dan itu kan di bawah kendali kita. Sudah perhubungan menjadi hal ini apa enggak? Dan gimana rencana untuk ngurangin itu? Ada nggak rencana untuk ngurangin tadi Poligop Sony tetap ada di servis ini? Izin Pak, kalau jadi sama tadi pertama terkait dengan tarif pelabuhan ya Pak ya. Jadi memang di kita ada, kalau yang di dalam pelabuhan, karena memang itu kan di operator Pak, di Belindonya. Kemudian kalau di luar kan sudah betul-betul tarif di teman-teman di swasta Pak privat. Kalau yang di luar pelabuhan Pak. Kalau di dalam pelabuhan tadi yang dilakukan adalah di teman-teman operator. Kemudian ternyata memang beda Pak, tarif dan luar dan luar itu beda. Kemudian juga terkait tadi yang disampaikan Pak Asdeki Pak tadi itu bahwa tidak hanya lift on lift off saja Pak. Ada 13 tadi yang ini. Pak, siapa namanya tadi? Iya, Pak. Ini kan saya tanya tadi ke ketua asosiasi, servisnya sama enggak? Sama. Kalau disamakan tarifnya bisa enggak? Masuk akal enggak? Masuk. Jadi yang saya inginkan adalah kenapa ada 50-70% namanya cash transfer yang bisa terjadi di situ. Dan jatuhnya ke asing atau beberapa orang di situ kali ya. Gimana kita caranya mengurangi itu, biar itu nggak ada lagi. Kan jadi mungkin Pak Menteri, mungkin yang terkait kesepakatan antara pengguna jasa dan ini. kan sekarang dia penyedia jasa, pengguna jasanya siapa? Perusahaan-perusahaan itu kan, Anda kan bisa atur juga. Di sana pas masuk ke sini, Anda harus pakai ini jasanya sama dengan di dalam pelabuhan, malah lebih murah sebetulnya kan. Asalnya kickback-nya itu yang keluar, jadi lebih untung dia lebih tinggi. Kan bisa dibuat aturan seperti itu di luar sama dengan yang dalam. Kalau saya, dia setuju kan kalau saya buat begitu? Ya, izin Pak Menteri. Jadi kondisi saat ini kita tidak punya dasar yang jelas untuk aturan yang mengikat tentang struktur golongan dan tarif. Tentunya memang di pelabuhan. Kita mau buat itu. Ya. Yang saya tanyakan adalah, Anda bersedia kalau sama tarifnya dengan dalam pelabuhan? Sedia nggak? Secara strukturnya Pak,
secara struktur golongan dan tarif boleh sama Pak, nggak ada masalah Pak. Oke, gitu. Ya. Itu yang saya tanya. Jadi Ya. jangan jawab macam-macam. Pak Budi, gimana? Bisa nggak kita lakukan hal seperti itu? Jadi saya sampaikan lagi Pak, tadi kalau memang nanti ada kesepakatan komponen atau jenis tarif yang akan atau layanan tarif yang akan diberikan itu harus kita juga bareng-bareng Pak, disampaikan ke teman-teman pengguna jasa juga. Pengguna jasa kan perusahaan-perusahaan perdagangan itu kan? Ya, maksudnya Pak, kesepakatan di teman-teman SDI sama ini Pak. Pak, Layanan-layanan apa saja nanti yang ada? harusnya kalau di atas kertas mereka untung karena lebih murah. Ini kan pasti nggak ada resep tanda terimanya kan? Ada tanda terima pas Anda kasih transfer itu? Nggak ada kan? Itu uang gelap, itu clear. Bapak membiarkan praktek itu jalan terus apa enggak? Itu pertanyaan saya. Kalau yang makan orang sini masih nggak apa-apa, masih dalam negeri. Tapi kalau keluar, saya rugi banyak karena devisa saya kepake keluar uangnya gitu. Apa pandangan Bapak? Di atas Bapak siapa? Dirjen. Laut Pak. Anda otoritas untuk mengambil keputusan nggak di sini? Hanya memberikan masukan-masukan terkait nanti komponen-komponen yang Pak, untuk nanti ke depannya untuk RPN-nya Pak. Yang kita di sini nanti akan mengikat, kalau enggak kita akan jalankan konsekuensi anggaran. Ya Pak Sekjen, gimana pandangan Anda? Bisa enggak dibuat sama dan diberitahu ke mereka bahwa peraturannya sekarang seperti ini? Kalau untuk sama kami belum Pak ya, karena tentunya kita melihat dulu jenis Pak, layanannya Pak. Enggak sama persis, tapi yang setara ya sama gitu. Kan sama pelayanannya pasti. Ya. Baik Pak, jadi tadi memang kalau memang nanti terkait ada kajian disampaikan Pak dari SDG, kemudian juga komponen-komponen tarifnya yang disampaikan siapa? Biar Pak, ini dari, enggak. Jadi di supportnya publik. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin menjelaskan Pak. Kami kemarin sudah rapat Pak dengan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Pak Wamenhub. Dan di situ pada saat itu 28 Juli itu sudah jelas tuh Pak, permasalahan hilir dan hulunya Pak. Dan itu sudah mengerucut Pak. Jadi kita sudah ada pembagian tugas dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya Pak. Nah jadi betul seperti tadi yang disampaikan Pak, bahwa perlu ada penyeragaman Pak. Karena saat ini ada beberapa depo yang ternyata di lapangan Pak Menteri, itu ada depo yang sangat kredit dan ada yang kosong Pak. Seperti itu. Nah sehingga antriannya hanya pada satu depo. Karena apa? Tidak seragamnya harga. Nah itu yang saat ini sedang kita buat kajian. Lalu kami juga pernah menyampaikan Pak, bahwa saat ini seperti yang di Pak Adeksi sampaikan, Jakarta itu sudah darurat depo Pak. Maksudnya sudah tidak bisa lagi adanya depo di sana. Karena kalau ditambahkan depo, akan banyak truk akan masuk Pak. Sedangkan jalan tidak bertambah. Dan ini tinggal menunggu ya kondisi yang sama. Yang kita butuhkan pada saat ini, kemarin sudah diputuskan Pak, yang kita butuhkan adalah buffer zone Pak Menteri. Yaitu untuk transitnya para supir sementara. Nah, namun saya nggak ada urusan sama buffer zone. Saya urusan dengan tarif tadi. Karena iya, uang saya hilang sebagian keluar gitu. Ya udah, Pak Sekjen coba telepon Pak Dirjen Perhubungan Laut. Coba tanyakan, itu bisa sama nggak dalam sama luar? Kan di sini ya Pak, di sini ya Pak. Di sini aja Pak online.
Ya nanti aja kalau gitu. Pak Menterinya deh, telepon Pak Menteri. Saya ngomong Pak Menteri. Pak Menteri siapa ya? Dodi ya? Kayaknya juga punya. Dodi. 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 Kayaknya Pak. Oke, nanti kalau gitu saya undang rapat Menteri Perhubungan untuk rapat khusus masalah ini, masalah penyamaan tarif. Yang kedua, Pak Budi, perusahaan asing boleh buka depo di sini. Apakah seperti itu? Kalau PMA boleh Pak, memang boleh. Ada di PN kita nggak ada. Peraturan kita kan. Ya. Jelas perusahaan domestik pasti kalah, orang 90% lebih dikuasai asingnya, saya kita. Jadi habis kita nggak berbagi bisnis. Kenapa dibuka kemarin? Kenapa selama ini dibuka? Untuk PMA ini memang di peraturan kita dilakukan sama Pak, di ininya, kesempatannya di PMA-nya. Yang PMA Pak. PMA sama itu. Jadi memang PMA di kita, kemudian yang PMDN-nya di teman-teman di Sub. Ada berapa perusahaan ini kan perusahaan pelayaran punya depo juga masalahnya kan, bukan perusahaan asing depo sendiri. Jadi satu sana. Jadi yang depo domestik selesai lah, masalah lo kira-kira gitu. Apa itu desainnya? Izin Pak Menteri. Ada dua Pak. Yang pertama, perusahaan pelayaran membuka depo sendiri dan artinya perusahaan pelayaran asing ya Pak. Perusahaan pelayaran asing buka depo sendiri, kurang lebih di Jakarta itu ada sekitar 4. Bukan 5. Di pelabuhan, di Jakarta, bukan di pelabuhan, di luar pelabuhan. Di luar pelabuhan Pak. Yang kedua adalah perusahaan asing yang buka depo di Indonesia. Depo ini masuk kategori UMKM, Pak. Bukan rocket science company. Jadi artinya sebenarnya tidak perlu ada perusahaan ataupun investasi untuk buka depo dari luar negeri. Demikian, terima kasih. Pak Robert, kenapa dibuka kemarin? Bukan investasi. BKP misalkan, Pak Imam. Siapa Menteri? Secara prinsip sebetulnya kalau untuk perizinan Pak Menteri, itu kalau untuk PMDN memang ada di daerah Pak Menteri, kewenangan daerah. PMA. Kalau PMA di Kementerian Teknis Pak Menteri. Di dalam OSS, nanti untuk hal-hal teknisnya ada di Kementerian Teknis Pak Menteri. Selama dia aplikasinya sudah disampaikan ke kita pasti akan upload di dalam sistem OSS. Itu kan di investasi pasti ada negatif list kan. Ini nggak masuk negatif list ya yang untuk depo ini. Padahal kan kita nggak butuh-butuh amat investor asing di situ. Harusnya kan UMKM Indonesia aja. Kenapa dibuka? Kami akan cek lagi Pak Menteri sebentar. Nanti kami laporkan. Sekarang saya tunggu dan kalau merubah gimana cara merubahnya? Izin Pak Menteri, izin menambahkan Pak. Kemarin dalam rapat juga disampaikan bahwa Indonesia itu untuk penyimpanan depo itu Pak, atau peti kemas itu gratis Pak. Sehingga banyak peti-peti yang datang ke kita itu yang menyebabkan menjadi banyaknya peti kemas kosong datang ke kita Pak. Nah ini juga mungkin perlu diperhatikan Pak.
Ini gimana? Gratis penyimpanannya? Iya, penyimpanannya gratis. Mungkin Pak Adeksi bisa menjelaskan. Pak jelasin, servis Anda cuma angkat doang, live on, taruhnya gratis. Betul, jadi di antara 13 komponen tadi kegiatan yang boleh dilakukan oleh perusahaan depo, di antaranya adalah penyimpanan, kami harus sewa lahan. Akan tetapi perusahaan pelayaran ini minta untuk digratiskan Pak. Oleh karena itu kenapa? Struktur golongan, komponen struktur golongan dan tarif ini penting Pak. Supaya kami bisa mengeluarkan semua kos yang ada, yang memang harus timbul sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ya itu yang bikin mahal Pak Menteri. Harusnya dia bayar, dibebankan kepada kami pemilik barang gitu loh Pak. Di luar negeri gimana? Ada yang tahu nggak di luar negeri gratis juga apa enggak? Coba Pak Budi. Mbak, Tanya Pak Budi dulu. Kami memang sudah melakukan benchmarking dari teman-teman yang dulu di beberapa tempat itu untuk di Malaysia sama Singapura, Pak. Malaysia sama Singapura ya, Pak, terkait itu. Namun di sana kan memang namanya lolo Pak ya. Jadi lolo itu ya hanya yang disampaikan tadi, ngangkat kemudian ini. Tidak ada penamaan yang lain. Sehingga mungkin kalau mungkin nanti di kajian teman-teman Nasdeki mungkin biaya depo. Karena kalau lolo saja disamakan tadi bisa Pak. Sepanjang kesepakatan di teman-teman Indonesia sama ini. Tapi lolo aja Pak, tidak ada tambahan misalnya perawatan kontainer, kemudian itu Pak. Naruhnya ada per hari berapa gitu kan, biasanya gitu ya. Ini di sini nggak gratis. Pak dari Pemda, menurut pengetahuan Anda di luar negeri gimana? Gratis apa enggak? Belum tahu Pak. Tapi kemarin di rapat disampaikan seperti itu Pak. Itulah yang akhirnya banyak perusahaan asing mengirimkan peti-peti kemas kosongnya ke Indonesia Pak. Dan itulah yang akhirnya kondisi overload di sana Pak. Dan akhirnya harus dialihkan ke depo. Dan itu yang akhirnya menyebabkan truk-truk itu mengambil peti kemas kosong untuk dimasukkan ke depo Pak. Dan itu yang akhirnya jadi macet Pak. Karena kondisi seperti itu. Sedikit Pak, menambahkan Pak. Jadi gini Pak, bahwa kita sebagai eksportir, importir, membayar ocean freight. Nah, kargo kita dimuat di dalam kontainer. Kontainer itu inventory dari pelayaran. Sehingga pelayaran harus memiliki tempat atau menyewa lahan untuk menyimpan inventorinya. Nah, kita sudah benchmark ke Vietnam, ke Thailand, dan lain sebagainya. Itu mereka, para shippers, kita konsen ini tidak dikenakan biaya lain-lain. Hanya lolos saja. Berarti pelayaran memiliki tempat untuk menyimpan inventorinya. Nah, di Indonesia ini tidak demikian, Pak. Jadi mereka tidak bayar sewa, sewanya dikalkulasi semua, dimasukin di dalam lolo, dibebankan kepada kita pemilik barang. Kan itu bukan inventory kita, Pak. Dan kita sudah bayar ocean freight-nya. Nah, ini yang kita lihat bahwa pemerintah tidak serius untuk membuat aturan, ketetapan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita adukan. Kita ingin ada ketetapan itu dalam pemberian izin dan lain sebagainya. Sehingga pelayaran asing betul-betul mereka juga menyimpan. Karena di Indonesia tidak ada aturan itu dan mereka bisa dapat refund, maka daripada kontainer disimpan di luar negeri, di tempat di mana dia harus sewa tempat, ini sebagian banyak ditarik ke Indonesia, Pak. Ini kondisi yang ada, Pak. Sehingga sekarang depo-depo penuh, Pak. Yornya penuh, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, ini pelik sekali ya untuk putusnya. Jadi gini, kita udah cukup dengar diskusi, saya pikir kita nggak perlu diskusi lebih jauh. Cuman gini, kita putuskan nanti perhubungan untuk memecahkan masalah ini sendiri. Pertama, coba investigasi tadi penyeragaman tarif di dalam dan di luar pelabuhan. Yang kedua, pelajari juga peraturan trader asing, trader namanya, trading company asing bisa punya perusahaan depo di sini, bisa nggak itu dihapuskan. Nanti saya panggil lagi 2 minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini. Nanti saya undang menterinya juga sekalian di sini biar bisa mutusin sekalian. Jadi Anda putuskan di perhubungan dengan perhubungan Pemda juga sekalian. Nanti keputusan seperti apa, saya panggil lagi 2 minggu lagi di rapat di ruang Kementerian Keuangan ini. Karena saya pikir, maunya saya putusin kan, tapi kan bukan wewenang saya kan. Jadi harus ada masukan dari perhubungan dan dari Anda nanti sekalian, supaya kita dapat clear. Yang penting Pak, untuk saya nggak mau kehilangan yang berapa tadi, membantu pemerintahan di sini. Nanti Pak dari CKPM juga pelajarin siapa yang bisa untuk mesin itu untuk asing. Anda perhubungan oleh lembaga Menambahkan, ada sebetulnya case tadi yang sudah dilakukan di Bali, Pak. Jadi untuk perdagangan eceran sama real estate yang dipakai sendiri diusulkan oleh Bupati oleh Gubernur Bali untuk dimoratorium. Dan berdasarkan surat tersebut kita lakukan uji evaluasi dan kemudian langsung kita bisa moratorium khusus untuk di Bali, Pak Menteri. Jadi BKPM bisa moratorium atas usulan daripada Kementerian Teknis. Atau diputuskan di sini nanti disampaikan Kementerian Teknis, Pak. Dari Kemenko, Pak. Kementerian Keuangan bisa mengusulkan enggak? Karena ini adalah di bawah Kementerian Teknis, Pak Menteri. Kalau dibolehkan, ada juga dari Kementerian Teknis bahwa menyatakan itu sudah khusus dilakukan untuk UMKM dan kemudian dari situ diputuskan di Satgas, apabila sudah diputus, kami bisa langsung lakukan, Pak, di OSS, Pak. Ya, ini saya harus minta ke Pemda DKI ya, mengusulkan apa enggak seperti itu, tapi saya pikir diskusinya lebih lama. Kalau saya bisa nggak ngusulin itu, berhasil saja. Nggak tahu, mungkin sudah berubah di Menteri Investasi. Biasanya bisa sih kita usulkan, tapi Bapak yang akan undang KL yang terkait dengan itu, gitu. Gitu. Kan Menteri Investasi kan bisa beli juga, Pak. Kalau ada yang kayak gitu kan hasil dari rapat kita ini kan juga kantor instansi. Nanti dari Menteri Investasi akan undang biasanya bisa sih, Pak. Oh, saya tinggal belum setahun mungkin nggak berubah. Kalau gitu kami akan mengirim surat ke Kementerian KPM Investasi untuk melakukan studi 2 minggu. Kita rapat lagi di sini, saya harap sudah selesai. Tapi gitu ya, terima kasih semuanya. Terima kasih yang pertama, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita akan melaksanakan sidang atas pengaduan yang kedua. Ini Pak Menteri, kami melaporkan aduan ini disampaikan oleh PT IKA Trias Serangkai dan ini beberapa kali juga di level kementerian, terutama dikoordinasikan oleh teman-teman BKPM untuk diselesaikan, untuk diberikan solusinya. Sebenarnya kami mengundang kementerian yang terkait. Satu dari Kementerian Investasi sudah hadir Pak Menteri, dari Kementerian Kehutanan dan ESDM tidak atau belum hadir karena memang perizinannya ada di mereka sebenarnya Pak Menteri berkaitan dengan penggunaan nanti izin pemanfaatan kawasan hutannya maupun izin usaha pertambangannya ada di ESDM. Tapi monggo Pak Menteri kalau bisa di. Terima kasih. Berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PT Trias, selamat datang di rapat di Mountain Necking yang kedua pada siang hari ini. Kita biasa dengar, coba kita pecahin masalahnya ya. Kalau bisa sekali, kalau nggak bisa kita akan rapat terus sampai selesai di minggu ke depan. Dari pemerintah hadir, BKPM semua? Pitsus Pak. Bapitsus. Jadi yang nanti ngawal ngaporin Pak, tidak lanjutin monitoring nanti. Haris. Siap Pak. Nanti lapor ke bos ya. Itu kita undang ESDM dan Kehutanan nggak datang, lapor ke bos. Coba? Bukan ini biru dari Dirut Eka Trias. Dilapor ya. Ini bagian legal kami Pak. Mohon izin ya Pak. Legal. Silakan dari perwakilan PT IKA Trias untuk mengumumkakan apa yang Anda alami dan Anda ingin apa pembicaranya. Silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kedua kali kami ke acara ini dan kami sangat berterima kasih. Sebelumnya sudah pernah Pak, tapi untuk wilayah yang berbeda, tapi lebih ke Kementerian Kehutanan. Kalau yang hari ini wilayah yang berbeda, tapi dengan BKPM Pak. Nah, jadi izin mengenalkan di sini ada Pak Gunawan dan Pak Aris, kedua advisor untuk di bagian kehutanan untuk di perusahaan kami. Kami adalah perusahaan produsen turunan getah pinus Pak. Industri kami tidak besar di Indonesia, tetapi Indonesia itu produsen turunan getah pinus harusnya kalau sekarang ketiga terbesar di dunia Pak. Indonesia mungkin pegang market share sekitar 25% Pak sekarang. Jadi getah pinus itu kami rubah menjadi kondorukem dan terpentin dan turunan-turunannya yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku utama di industri kertas, tinta, dan adesif Pak. Jadi pada hari ini mohon izin saya berikan floor kepada tim saya untuk mungkin menjelaskan pokok masalahnya ada di mana Pak. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga mohon izin Pak Menteri, saya akan menyampaikan secara ringkas permasalahan yang kami hadapi, terutama ini adalah mengenai penolakan persetujuan komitmen dari BKPM ya, mengenai perizinan usaha pemanfaatan hutan di Kabupaten Aceh Jaya. Next. Nah, jadi PT IKA Trias Serangkai ini sudah memiliki nomor induk berusaha di Kementerian Investasi dan BKPM, kemudian juga maksud dan tujuan usaha multi usaha yang kami akan lakukan di Kabupaten Aceh Jaya ini adalah yang utama itu mengenai pemanfaatan HBK, terutama adalah pemungutan getah pinus, di mana kami IKA Trias ini juga merupakan satu grup dengan PT Kencana Hijau Bina Lestari. Kami ada industri dari pengolahan getah pinus di Gayo Luas dengan kapasitas produksi 16.000 ton per tahun. Selain itu juga PT Kabel juga mempunyai juga industri di Poliwali Mandar di Sulawesi Barat. Nah ini tentunya kami di sini tidak hanya mengolah
getah pinus menjadi industri hilir, menjadi gondor kendor terpenting, namun juga kepada derivatnya gitu. Ini sesuai sejalan dengan program dari Departemen Kehutanan untuk hilirisasi HBK, utamanya adalah hilirisasi getah pinus seperti itu. Nah, PT IKA Trias ini telah mengajukan untuk mendapatkan areal di Kabupaten Aceh Jaya, terutama di sini adalah areal tersebut adalah bekas areal HPH PT Aceh Inti Timber, gitu, yang dilakukan yang sudah dicabut berdasarkan SK nomor 1 tahun 2022. Mangga next. Nah ini PT IKA Trias telah memohon rekomendasi kepada pemerintah Aceh dan juga setelah mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan pengelolaan areal tersebut itu pada tahun 2023 sudah mengajukan itu, dan kami mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Aceh. Kemudian ini dilanjutkan dengan permohonan kepada BKPN untuk mendapatkan WSS. Gitu. Next. Nah, ini dari pemerintah Aceh pun sudah melakukan cek areal demikian, jadi sehingga sudah semua itu sudah dilakukan pengecekan lapangan dan kemudian dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi, dan kami setelah menyampaikan atau permohonan OSS pertama itu pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Next. Nah, dan pada tahun 2023 pun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh juga telah memberikan rekomendasi untuk melakukan perizinan berusaha PBPH yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan yang merekomendasikan agar untuk ITS ini melakukan atau mengajukan suatu mengajukan permohonan untuk mendapatkan PBPH dari areal tersebut. Next. Nah, permohonan kami yang pertama itu telah mendapatkan ada surat penolakan, katakanlah penolakan permohonan perizinan berusaha dari BKPM dengan alasan penolakan adalah bahwa permohonan PBPH PT IKA Trias tersebut terindikasi sebagian besar berada pada areal X PBPH PT Aceh Inti Timber yang telah dicabut dengan keputusan Menteri itu, dan pada tanggal 29 Maret 2022 dan masuk dalam subjek hukum daftar perizinan ke perusahaan konsesi hutan yang dilakukan pencabutan, dan ini sudah di-SK-kan itu berdasarkan SK 01 tahun 2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan. Nah ini jadi dasar penolakannya adalah karena areal tersebut adalah bekas areal HPH PBPH PT Aceh Inti Timber, yang mana Aceh Inti Timber itu produk utamanya adalah berupa kayu, seperti itu. Dan sebagai gambaran, sewaktu kami melakukan juga cek lapangan bersama Pemda Aceh, begitu bahwa di sana itu memang areal tersebut sudah ditinggalkan oleh PT Aceh Inti Timber, namun di sana itu terjadi katakanlah kayu itu tetap keluar secara ilegal begitu, karena di sana di ex areal PT Aceh Inti Timber ini itu tidak ada pengelolaan, katakanlah tidak bertuan, katakanlah tidak ada pengelolaan situ, sehingga areal tersebut siapapun bisa akses ke areal tersebut, apalagi itu adalah bekas HPH yang mempunyai akses jalan logging yang masih bisa digunakan seperti itu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, padahal yang kami ajukan sebagai multi usaha untuk kehutanan ini adalah justru kami akan berusaha untuk melakukan penanaman pohon pinus di situ intinya untuk memberikan supply kepada industri kami yang ada di Gayo Luas yang dengan kapasitas 16.000 itu. Ini itu bekas punya orang, Anda mau ambil kan gitu, kira-kira gitu ya? Ya. Bukan punya Anda, ya. Dicabut, bukan mau ditanamin pohon pinus. Ya. Kondisinya seperti apa sekarang tempat itu? Kebetulan juga saya sendiri ya, karena waktu melakukan cek lapangan gitu, dan di sana itu yang pertama itu adalah akses jalan logging yang bekas dulu PCT Tempo itu masih bisa dilalui oleh kendaraan
four wheel drive begitu, sehingga kayu itu tetap setiap harinya ada kayu yang keluar dengan menggunakan, katakan kalau kita sebutnya hardtop yang dimodifikasi begitu, itu masih jalan terus seperti itu. Dan saya itu juga ternyata banyak pihak di situ yang masuk itu karena open access-nya itu. Ya, illegal logging. Ya betul Pak, illegal logging. Ada yang punya tapi masih ada yang panen. Ya betul. Kalau Bapak masuk, Bapak ngerjain apa? Nebang lagi? Kalau kami nanti, justru kami masuk itu, kami sebenarnya utamanya ini tujuannya adalah kami ingin memberikan ataupun memenuhi kebutuhan industri getah pinus, pengolahan getah pinus yang gayo luas Pak. Karena di gayo luas itu, kami itu bahan bakunya itu semakin berkurang gitu Pak. Padahal kapasitas kami itu 16.000 ton per tahun gitu di situ. Hanya kami itu paling dalam 1 bulan sekarang itu mungkin untuk mendapatkan 5 atau 6 ton saja sudah agak susah sekarang ini kan. Jadi kami ingin menanam gitu. Dan kami sudah punya persemaian Pak di sana Pak, di gayo luas itu untuk dilakukan penanaman baik di gayo luas ataupun rencananya di daerah Ikatrias ini. Pak, itu kan di sana orang masih nebang pohon, berarti masih ada pohon kan? Bapak kan akan nanam pohon pinus kan? Di sana belum ada pohon pinus kan? Ya. Pasti langkah pertama nebang dulu kan kira-kira? Nah itu Pak, kalau kami lihat di sana Pak, kalau diameter yang ada di sana itu, diameternya itu udah yang kami lihat itu udah diameternya antara yang paling itu sekitar antara 30-40, kalau misalnya itu paling dilakukan penebangan secara katakanlah secara manual biasanya seperti itu. Nah justru kami di sini itu justru yang utamanya itu adalah pinus itu, dan juga kami melakukan ini justru yang kami cari itu adalah hutan-hutan rawang, Pak, hutan-hutan dengan kerapatan yang rendah. Sebagaimana juga kami pernah lakukan ini juga di Kabupaten Mamasa, Pak. Di Kabupaten Mamasa pun kami nanam itu di hutan-hutan yang rawang gitu. Jadi kita tidak melakukan pembukaan lahan secara langsung atau pembukaan lahan secara terbuka semua, tapi kita lakukan pada area-area rawang, kita menanami di antara tegakan-tegakan itu, seperti itu yang pernah kami lakukan di Mamasa seperti itu Pak. Berapa hektar kira-kira yang Anda akan tanam? Yang pernah kami lakukan Pak. Sekarang nih, yang dikejar nih. Yang sekarang itu kan keseluruhan area itu ada 47.000 hektar Pak. Kemudian juga kami itu setelah kami lakukan kita lihat dari citra itu di daerah sana itu di area yang hutan rawang tadi itu ada sekitar 9 sampai 10.000 hektar itu Pak, yang hutannya rawang gitu. Itu yang kami deteksi sementara itu deteksi pada tahun 2023 Pak, pada waktu kami cek lapangan. Gitu Pak. Iya Pak, jadi sedikit lagi Pak, dengan penolakan ini sebenarnya kami juga sudah mengajukan permohonan WSS yang kedua Pak. Jadi kita itu, mangga next lagi. Nah kami melakukan juga pengajuan permohonan OSS yang kedua tahun 2025. Coba balik ke slide sebelumnya. Itu ditolak. Iya Pak. Ada nggak penjelasannya kenapa ditolak? Ya. Di OSS ini alasannya apa ditolak? Alasannya Pak, ini Pak kalau alasannya karena areal tersebut merupakan ex PPPA PT Aceh Timber gitu Pak. Kemudian bahwa di situ bahwa areal tersebut termasuk dalam subjek hukum daftar perizinan atau perusahaan konsesi hutan yang dilakukan pencabutan. Itu Pak yang dasarnya berbeda yang tercantum dalam surat penolakan ini Pak. Seperti itu yang kami dapatkan seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada apakah ini bisa lanjutkan karena kami memerlukan untuk areal penanaman begitu Pak. Seperti itu. Jadi kami mengajukan lagi untuk pengajuan OSS yang kedua pada tahun 2025. Dan paralel dengan itu Pak, itu juga kami juga mengajukan untuk pengajuan PBPH kepada Kementerian Kehutanan, namun tidak bisa berlanjut karena kami tidak mendapatkan persetujuan OSS dari BKPM seperti itu Pak.
Oke, Pak. Nah, kemudian next, nah ini yang kami lakukan, kami juga menanggapi itu apa tuh mengenai penolakan tersebut, dan kemudian juga kami mengajukan pengajuan kembali permohonan statement, kemudian yang juga itu juga diperkuat oleh rekomendasi dari pemerintah Provinsi Aceh seperti itu, Pak. Dan sampai sekarang kami belum bisa melanjutkan permohonan untuk mendapatkan PBPH ini karena dari belum mendapatkan persetujuan OSS dari BKPM seperti itu, Pak. Ya, oke, next. Nah ini sebenarnya ini kami sudah buatkan alurnya Pak seperti ini. Jadi bahwa di sini bahwa berdasarkan spesifikasi ini bahwa yang sudah dari BKM atas menteri lingkungan hidup ini tentang penolakan ini. Jadi kami mohon bahwa dasar dari penolakan ini bahwa areal tersebut merupakan bekas areal PT Aceh Inti Timber yang dicabut begitu, kemudian juga itu sehingga menjadi suatu subjek hukum itu yang kami sendiri belum bisa katakanlah belum bisa menerima alasan itu gitu Pak, seperti itu. Jadi permohonan kami, apakah ini tidak mungkin bahwa karena itu kan area tersebut dicabut, kemudian juga itu tidak ada katakan tidak ada pengelolaan di area tersebut, sementara kami juga sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah Aceh itu sehingga untuk bisa mengelola area tersebut. Nah, kemudian juga kami juga setelah mengajukan permohonan PBPH, pengurusan PBPH untuk area tersebut. Nah, namun kami juga tidak bisa melanjutkan permohonan PBPH untuk pengelolaan area tersebut karena kan kami tidak mendapatkan atau permohonan OSS kami ditolak oleh BKPM gitu. Seperti itu sebenarnya Pak permasalahannya. Terima kasih Pak. Dari BKPM kenapa ditolak? Silakan jelaskan. Izin Pak Menteri, Pak Deputi Bakti, Pak Sekjen. Perlu kami laporkan Pak Menteri, ini asbabun nusulnya kan sebetulnya ada Perpres 70. Perpres 70 itu di mana pada saat itu ada pencabutan terhadap izin konsesi tambang dan ada kehutanan dan ada terkait satu lagi ya, saya lupa ya. Nah, salah satu yang diusulkan untuk dicabut itu adalah PT Timber ini ya, Aceh Timber ini Pak. Sebagaimana yang dulu dicabut juga untuk diizin tambang. Apabila secara definitif mereka dikasih ada melakukan klarifikasi, kemudian pengecekan, evaluasi, dan sampai sekarang memang dicabut, maka itu sebetulnya kembali ke negara Pak Menteri. Sebagaimana yang izin tambang kembali ke negara dan Kementerian Teknis lah yang harus mengatur kembali apakah itu akan menggunakan skema aturan yang lama atau merevisi aturan yang lama sebagaimana yang dilakukan oleh SDM. Ada revisi Undang-Undang Minerba, di mana yang IUP yang dicabut itu juga dimasukkan dan diatur di situ Pak Menteri. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Bapak apakah sudah berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan? Bagaimana status PT Aceh Timber itu lokasi tersebut? Apakah ini sudah dimasukkan, artinya kembali ke negara, dan secara aturan Bapak melakukan proses bagaimana untuk pengajuan untuk mendapatkan pinjam pakai kawasan hutan. Itu sih Pak Menteri sebetulnya ini kembali lagi Kementerian Kehutanan ini. Ranahnya Kementerian Kehutanan, apakah yang PT Aceh Timber ini akan dilakukan menggunakan mekanisme aturan yang lama atau akan melakukan revisi aturan yang lama dengan memasukkan beberapa perizinan yang sudah dicabut. Demikian Pak Menteri yang kami sampaikan. Sehingga karena ini belum ada
aturannya, belum ada kepastiannya, sehingga di OSS ini tidak muncul. Tidak muncul. Dan yang menolak itu bukan kami, Pak. Karena ini akan masuk kepada Kementerian Teknis, pengampunya. Nah, nanti pengampunya yang akan melakukan penolakan atau tidak, memproses lebih lanjut atau tidak. Demikian sih yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Pak, itu Perpres 70 2023 itu berlakunya berapa lama sih? Sampai sekarang belum ada, masih berlaku, Pak. Cuma memang sudah kurang efektif lagi ya, Pak ya. Masih berlaku kan? Ya harusnya masih berlaku, Pak, sebelum ada pencabutan atau perpres baru, Pak. Ini ada kewenangan dari Kementerian Kehutanan ya. Yang mereka bilang belum memiliki dasar yang cukup untuk memasukkan area tersebut ke dalam petaran PBPH yang ditetapkan Kementerian Kehutanan. Nah, ini karena berdasarkan pasal 7 ayat 2 Perpres 7 2023, kewenangan Kementerian penerbitan petaran kawasan hutan atas lahan hasil pencabutan izin konservasi didelegasikan kepada Menteri Investasi, Kepala BKPM selaku Ketua Satgas, bukan langsung kepada Menteri Kehutanan. Kalau Perpresnya masih berlaku, berarti masih Kementerian Bapak kan? Bapak bilang tadi masih berlaku. Belum ada revisi Perpres atau pencabutan dari Perpres 70 tersebut. Betul. 70 2023 nih. Kalian nggak ada? Ini siapa yang boleh? Pak Ferry. Landasan regulasinya selain Perpres 70 2023 juga ada Perpres 76 2024 sebagai perubahan Perpres 70 2023 dan juga ada tambahan terkait dengan Perpres 5 2025 terkait penertiban kawasan hutan. Jadi sudah ada yang baru dari Perpres 70 2023 yang berlaku 22 Juli 2024. Di 2004 siapa yang bisa mengatur itu? Sudah dibalikan ke Kementerian Teknis atau masih berdasarkan Perpres 70 2023? Berarti apa yang mutusin? Karena kehutanan bilang seperti itu. Jadi nanti dari PT Ika Trias komunikasi lebih lanjut dengan BKPM ya Pak. Ini clear, Bapak Kehutanan bilang bukan kami, karena sekarang masih di Kementerian Investasi. Berapa lama kira-kira itu bisa diselesaikan? Ini kan nggak harus ngasih ya, ininya kan, pandangan Bapak seperti apa nanti Pak? Kalau dari posisi BKPM sekarang seperti apa seandainya itu memang di bawah Kementerian BKPM, di Kementerian Investasi? Baik Pak Menteri, ini nanti akan tentunya kembali lagi kepada Kementerian Teknis. Apakah lokasi tersebut akan nanti dimasukkan di dalam lahan-lahan kawasan yang nantinya bisa dipinjam pakaikan kepada perusahaan atau tidak. Jadi di sini kami di Satgas tentunya akan melakukan komunikasi dan klarifikasi sama dengan Kementerian Kehutanan, Pak Menteri. Ya gini, kan Bapak yang mutusin kan, tapi Anda menerima masukan, minta masukan mereka, gitu kira-kira. Tapi yang memutuskan di sini Bapak, karena tempat apalah, karena mereka Satgas lah, karena mereka bilang mereka nggak berhak. Gimana tuh Pak Robert? Bapak kenapa bikin aturan khusus begini? Oke, staf ahli tolong jelaskan ke saya. Karena itu Satgas ada Perpresnya, sebenarnya bisa kan Pak, nanti tinggal diundang kalau komunikasi ya bisa diputus di situ nanti atas setelah dia ini ya Pak ya di BKPM, karena kan masih Perpresnya masih berlaku seperti itu. Sama kayak yang tambang juga kan tetap masih di ya Pak ya Pak, yang tambang yang dicabut IUP-nya itu kan tetap masih ada di BKPM, tapi koordinasi dengan SDM kan seperti itu.
Ya, kalau untuk IUP khusus untuk pertambangan, untuk yang baru diusulkannya dari sana, Pak. Mereka akan membuat sebuah peta dan kemudian nanti bisa ditawarkan. Ini kan kewenangan penerbitan peta arahan kawasan hutan atas lahan hasil pencabutan izin konsesi didelegasikan kepada Menteri Investasi, clear. Ini di tempat Anda itu ininya. Cuma nanti ya kalau mau diskusi aja, putuskan sesuai dengan pandangan Bapak sendiri nanti seperti apa di BKFPM, tolong laporkan ke kementerinya. Nanti kami undang lagi 2 minggu meeting di sini, hasilnya seperti apa. Gitu ya Pak? Bapak nanti komunikasi dengan BKPM karena mereka yang berhak menentukan penerbitan peta arahan kawasan hutan yang dicabut tadi. Kalau boleh tahu kenapa dicabut tuh? Nah, dulu kan ada usulan dari Kementerian Teknis waktu itu terkait dengan pertambangan, kemudian ada terkait dengan izin kawasan hutan, kemudian ada satu lagi ya mengenai tanah apa ya Pak ya. Dan itu usulan dari Kementerian Teknis Pak Menteri. Oke. Ya, masih. Ini kalau itu kan balik ke OSS, gambar OSS tadi, OSS yang ditolak. Naik lagi sebelumnya. Sebelumnya kalau nggak salah. Nah, sebelumnya. Tadi yang tadi. Next. Oh, itu kan ditolak. Sanksi pelanggaran. Kalau misalnya jadi nggak ditolak, next step-nya apa? Ini yang menolak biasanya kalau kami itu mohon izin Pak Menteri, di OSS itu ini kayak sebuah rumah dan kemudian begitu masuk terkait dengan perizinan di bidang kehutanan, maka ini akan langsung masuk ke Kementerian Kehutanan. Mereka yang melakukan evaluasi, mungkin alasnya karena alasnya belum ada, jadi alas haknya itu masih belum terlihat karena pengajuannya untuk di PT Aceh Timber ya Pak ya. Lahannya itu ya, mungkin sebagian besar atau semuanya di situ sehingga belum muncul dan akhirnya ya ditolak di situ. Ya. Ya, nanti kami akan diawali dengan penanaman dulu Pak, karena di sana itu kan hutannya hutan, ini kita penanaman dulu, begitu di area yang lawang tadi, kemudian nanti selanjutnya adalah produksi dari getah pinusnya itu Pak, yang inti usahanya itu ke situ. Belum, enggak. Ini ada izin harus punya IUP enggak? Usaha di situ. IUP kan bukan pertambangan kan? Izin usaha pertambangan enggak ada kan ya? Enggak ada Pak. Cuma hanya izin untuk apa? Dan produk hutanan ya. Bukan nambang kan? Iya, hutanan murni kehutanan kan? Karena ada isu katanya IUP-nya akan dikeluarin, tapi kan ini hutan, nanam, nggak ada IUP kan? Nggak ada Pak. Oke. Ya, jadi kalau gitu nanti Anda follow up dengan Kementerian Investasi ya, untuk melihat gimana memperbaiki membereskan hal ini. Tapi terserah, nanti tergantung Kementerian Investasi layak apa enggak. Yang jelas Aceh setuju pemerintah Aceh. Ya Pak, justru dari pemerintah Provinsi Aceh itu mau mendukung itu karena melihat kondisi yang pada waktu cek di lapangan pun dengan Dinas Kehutanan Aceh begitu kami bersama-sama, nah itu sehingga areal tersebut tidak berkembang tanpa pengelolaan, sehingga bahwa tadi jujur ini areal tersebut harus ada pengelolaannya gitu Pak, harus dikelola katakanlah begitu dengan izin. Kalau di kehutanan kan menjadi harus dalam bentuk PBPH gitu Pak. Itu yang direkomendasikan oleh pemerintah Aceh seperti itu. Oke, clear. Nah, izin Pak, mungkin jika diizinkan saya punya legal yang lagi online bisa kasih sedikit tambahan Pak? Nggak usah. Ya. Ya cukup. Silakan. Nanti legal sama ini aja. Dan itu kan urusan Pak
kebijakan full Kementerian Investasi KPM kan. Yang jelas nggak perlu IUP karena bukan pertambangan kan, ini hanya hutan, dia menanam pinus. Tapi jangan sampai hutan babat terus kabur ya. Saya takut itu nanti kita 21. Jaga itu ya. Anda punya usaha di mana-mana kan? Ya, kita hanya kita pinus dan turunan ya Pak. Kalau lari bisa gue kejar kan jadi. Ya. Nggak, saya takut itu kalau itu. Saya takut adalah hutan di babat selesai, loggingnya diambil, habis itu belaga lupa. Nggak dijalanin tuh yang nanam pinusnya. Oke. Gitu ya? Pak Imam ya? Pak Imam ya? Nanti mereka komunikasi dengan Anda ya. Saya undang lagi 2 minggu ke sini. Seperti apa hasilnya.